wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para jamaah mushola al-falah, wabil khusus orang tua kita Haji Muhammad Banjar, Ketua Dewan Pengurus Mushola al-falah, Ketua Majelis Ta'lim, Pengurus RT, Pengurus RW. Mudah-mudahan sehat semuanya, barokah, panjang umur, dan selalu berlimpah rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah cukup lama kita libur ya, 2 tahun. 2 bulan. 2 bulan. Ramadan sama Syawal. Ini tanggal 1 tepat ya. Tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Kita bisa berwajah kembali untuk taklim kita yang memang rutin diadakan setiap hari Senin malam Selasa. Sebelum Ramadan kita telah menghantamkan kitab Fathul Qorib yang berbicara tentang fikih. Maka untuk mengawali ngaji sekarang ini kita seling sedikit dengan kajian kitab lain. Nanti kalau ini sudah hatam balik lagi ke fikih lagi. Ini kitabnya tipis sekali, hanya 40 halaman, 20 halaman. Tipis, hanya 20 halaman. Ya targetnya paling tidak 6 bulan atau paling lama 1 tahun udah hatam insyaallah. Ini hanya selingan aja dia dengan dosen. Kemarin udah ngatamin fikih, tapi setelah ini balik lagi ke tempat itu kembali. Kita sama kita Fathul Qorib. Baik, nama kitab ini boleh dibeli, harganya cuma 6.000 kalau nggak salah. Kalau nggak 6.000 ya 8.000 lah, nggak sampai 10.000. Beli di pasar Babelan ada toko kitab. Nama kitabnya Al-Minah As-Saniyah. Kalau mau beli ya kitab dulu. Itu harganya cuma kisaran 6.000 sampai 8.000. Murah sekali. Murah banget, mahalan anak rokok. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Saya ulang, nama kitabnya Al-Minah As-Saniyah, karya Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu pun yang kita baca hanusnya, pinggirnya, yaitu Wasiyatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita mulai pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus Tukang Tahir bin Al-Yarimin wa Jasiti binti Mahmud dan semua keluarga beliau yang sudah wafat, Pak Haji Nur, Pak Haji Oleh, Pak Haji Hafid, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adiyatan nu'tiha wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was
ajma'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin lahum jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahil ulama'i wa awliya'il muta'akhirin khususan ila musannifi hadzal kitab summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'ala al-jannata maswahum min 'ali darajatihim wa aj'alna min barakatihim wa aj'alna min barakatihim summa ila arwahil إن شاركنا رجيلا وفرجي أجرنا وبحنا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ونخص خصوصا روح Sumailah arwahi jami'i keluarga besar Majelis Na'im Musalah Al-Falah wa Nawwah Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum min 'ali darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca ayat bismillah. Semoga kita bersama dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih dan penyayang di dunia, Ar-Rahimi yang maha pengasih dan penyayang di akhirat. Jadi beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah menyeluruh, adanya di dunia. Itu Ar-Rahman. Orang Islam dikasih rumah, dikasih harta, dikasih kebahagiaan. Orang non-muslim yang tidak Islam dikasih rumah, dikasih harta, dikasih kebahagiaan. Bahkan
banyak kita jumpai orang-orang non-muslim kehidupannya lebih baik dari segi ekonomi, lebih kaya, kerjaan lebih enak, kendaraannya banyak. Ya, yang muslim banyak yang susah. Yang coba itu kita perhatiin, yang ngemis jadi badut pinggir jalan, rata-rata orang Islam. Sementara di kota-kota besar, ruko-ruko besar, material-material besar itu milik orang-orang non-muslim. Itu mereka mendapatkan sifat rahmat dari Allah. Rahmat. Di dunia semua dikasih. Orang Islam yang rajin sholat, rajin ngaji, dikasih kebahagiaan. Yang kagak sholat, kagak ngaji, dikasih juga kebahagiaan. Itu namanya rahmat, menyeluruh di dunia. Tapi kalau rahim, itu kasih sayang Allah khusus di akhirat nanti, hanya untuk orang yang beriman. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir kamu, minggir. Minggir, jangan nyampur. Kamu orang durhaka. Di dunia kamu boleh nyampur jadi satu. Kerja bareng, nobar bareng, macam-macam boleh bareng. Tapi sekarang minggir. Jangan lagi kamu bareng, jangan nyampur lagi. Yang muslim dipisahkan, yang non muslim dipisahkan. Nah, yang mendapatkan sifat kasih sayangnya Allah hanya yang muslim saja di akhirat. Yang lain wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir. Tempatmu tidak sama dengan orang yang beriman. Tempatmu di neraka. Tuh, itu rahim namanya. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman kasih sayang Allah menyeluruh, adanya di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah secara khusus hanya untuk orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam dan seterusnya. Ada 19 huruf. Orang yang biasain dirinya mengerjakan sesuatu apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan diselamatin dari 19 malaikat. 19 malaikat yang dimaksud adalah malaikat Zabaniyah. Jumlahnya ada 19. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang kerjaannya menyiksa orang di dalam neraka. Jenderalnya namanya Malik. Anak buahnya Malik namanya Zabaniyah. Itu jumlahnya ada 19. Zabaniyah. Lah, dikit ya. Di neraka kan ada miliaran orang. Nah 19 kalau gedenya dari sini ke langit ke-7, telapakan tangannya gedenya sebumi,
Orang sekali cengkrem ada 6 juta orang dibelebekin. Kali 19 sudah berapa? Itu percontohan aja. Gede. Menyeramkan. Makanya dalam hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Wa fi riwayatin fahuwa aqta'u. Kabeh perkara apik. Semua perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah itu ibarat binatang-binatang pincang. Kagak ada harganya. Ibarat binatang-binatang yang buntung buntutnya kagak sah dibuat korban. Kagak sah. Kambing pincang gak sah. Kambing buntung buntutnya, sapi buntung buntutnya sampai habis protol, tidak sah dibuat korban. Begitupun orang yang melakukan kebaikan tapi tidak baca bismillah, maka kebaikannya itu jauh dari keberkahan. Orang berkah kebaikan yang dilakukan. Baca bismillah, utamakan baca bismillah. Di kitab An-Nawadir ada cerita seorang wanita yang soleha banget. Wiridannya cuma satu, bismillah. Mau ngapain aja bacanya bismillah, bismillah, bismillah. Wiridannya bismillah, bismillah. Punya suami zalim. Zalimnya luar biasa. Menyakiti, menindas, menghina, mengardik. Luar biasa perempuan ini teraniaya, tapi sabar. Suaminya udah kagak betah. Kalau orang Betawi bilang empet ngeliatin bini, padahal bininya soleha. Suaminya suami zalim empet ngeliatin bini soleha. Bagaimana caranya saya ngusir ini perempuan dari rumah saya? Maka suami ini bikin satu rekayasa. Dia ambil kotak, dikasih istrinya, "Dek, ini kotak simpen dengan rapi, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang kamu saya siksa habis-habisan dan kamu saya usir dari rumah saya." "Baik mas," kata istrinya. Ditaruh sama istrinya di lemari. Ternyata diintip sama lakinya, naruhnya di mana ini kotak. Taruh lemari, ditutupin kain, diintip. Pagi hari tatkala ini istri pengen ke pasar, lakinya masuk ke dalam kamar itu. Dibuka lemarinya, diambil kotaknya, dibuang sama lakinya ke dalam sumur. Tuh, jahat apa kagak tuh orang? Jahat. Begitu bininya pulang, seneng dia. Ini kesempatan dia, saya siksa, saya usir. "Dek, ya mas, mana kotaknya?" "Ambil, oh sini." Tuh. Padahal udah dibuang dia ke sumur. Istrinya masuk kamar, buka tuh lemari, ngambil kotaknya. Ada apa kagak? Kagak ada. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang terus menyebut namanya. Pegang pintu lemari, bismillahirrahmanirrahim. Julurin tangannya nyari kotak, bismillahirrahmanirrahim. Belum sempat tuh tangan jamak kain yang nutupin kotak, Allah berkata sama Jibril, "Balikin itu loh kotak yang di sumur ke tempatnya di lemari." Begitu diambil sama itu perempuan, kotaknya ada. "Bang, ini kotak abang." Kaget lakinya. Langsung sujud bertaubat di hadapan Allah. Taubat, nangis melukin istrinya. "Maafin saya." Ceritalah dia.
Kamu kok punya keistimewaan dari Tuhan. Apa rahasianya? Saya nggak tahu. Saya ingat saya setiap kali saya melakukan sesuatu, saya baca bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji, semua jenis puji. Qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Itu semua jenis puji mutlak milik Allah. Allah mujizatnya sendiri. Dalam Al-Quran Allah berkata, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ngomong Allah, yang di alam Allah. Boleh. Allah ngalam manusia, ngalam Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri kamu Muhammad terdapat suri tauladan. Sungguh pada diri kamu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Itu Allah nyanjung Nabi Muhammad. Hakikatnya sanjungan itu kembalinya ke Allah. Karena Nabi akhlaknya mulia, yang jadiin mulia siapa? Allah. Nah, kebaliknya ke Allah. Ada orang di alam cantik banget ya. Yang jadiin dia cantik Allah. Berarti kembali pujiannya itu kepada Allah. Semua jenis pujian baliknya ke Allah. Ya kita nggak punya apa-apa. Di alam ganteng, baik hati, dermawan, murah senyum, orang baik banget. Yang jadiin dia kayak gitu kan Allah. Maka semua kebaikan dia tuh bersumber dari Allah. Nah maka yang paling pantas dipuji adalah Allah. Itu yang disebut dengan alhamdulillah. Semua pujian lillah, milik Allah. Oleh karena itu kita kalau dipuji ya biasa saja. Puji. Apa doanya kalau kita dipuji orang? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari sekedar pujiannya orang itu. Dia menduga, dia berprasangka saya orang baik ya Allah. Maka jadikan saya lebih baik dari sekedar prasangkanya. Kalau prasangkanya salah, saya bukan orang baik kok, tapi disebut-sebut baik, ampuni saya ya Allah. Dia nggak tahu. Dibilangnya inilah, itulah, beginilah, begitulah. Pujian terus buat saya. Kalau benar, jadiin saya lebih baik. Kalau pujiannya kagak benar, maafin saya ya Allah. Gitu. Jadi bukan kok kita besar kepala, bukan kita GR, adigang, adigung, adiguno. Wah, Ayatman orangnya baik hati, murah senyum, dermawan, nggak pernah marahan, ringan tangan. Ih, emang saya kayak gitu, bener itu dia. Oh, saya orang Betawi, gua. Lu kagak tahu siapa gua? Nggak tahu, lu aja nanya siapa lu. Betawi. Nah, kalau kita dipuji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun. Ya, biarin aja. Dipuji alhamdulillah, kagak dipuji ya tetap alhamdulillah. Karena emang pujian itu milik Allah. Enak kan kalau begitu hidup. Serah. Puji, ceramahnya bagus banget. Yang jadiin bagus Allah. Ceramahnya kegedean, tak biarin, nggak apa-apa. Namanya juga kita berdakwah menyampaikan kalimat Allah. Tersinggung saya dengan ceramahnya, ya salah sendiri, tersinggung. Nah, jadi nggak usah dipikirin. Ujian dan kritikan itu kerikil-kerikil dalam kehidupan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini mestinya yang benar ini wa sallallahu wasallam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam teratur kepada beliau, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi agung, Nabi abadi, Nabi yang takkan pernah terganti-ganti dari zaman duniawi sampai zaman ukhrawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, manusia paling cakep akhlaknya, manusia paling cakep fisiknya, keringatnya wangi. Ada ulama ahli Quran tuh namanya Ali Kisai, Ali Al-Kisai. Itu mimpi, di dalam mimpinya diludahi sama Nabi mulutnya. Begitu bangun tidur mulutnya wanginya luar biasa. Jadi imam itu orang nangis karena satu ruangan harum semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Pengen mulutnya wangi, saya ludahin. Wangi kagak, mabok semuanya. Emang Nabi ini cerita Nabi. Wa ala alihi, dan terhadap keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu siapa? Kita. Seluruh orang mukmin itu keluarga Nabi. Seluruh orang mukmin itu keluarga Nabi. Seluruh orang mukmin. Malah makom orang mukmin disebut sebagai keluarga Nabi itu lebih tepat. Karena kita membutuhkan doa. Membutuhkan doa. Ya kalau para sayyid, syarif, habib itu namanya zuriyah, keturunan. Tapi kalau keluarga Nabi, kita semua orang mukmin itu keluarga Nabi. Paham? Sekarang kan lagi rame ini masalah nasab. Ya, la ilaha illallah. Perdebatan yang luar biasa. Yang mengatakan Habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi, itu dipelopori oleh Kiai Imad. Beliau ada bukti-buktinya, ada dalil-dalilnya, ada penelitiannya, macam-macam, banyak sekali. Tapi yang masih percaya bahwa para habaib itu zuriyah Nabi ya banyak. Banyak sekali. Ya kita hormati, semuanya dihormati, semuanya. Kiai, habib, ulama dimuliakan, dihormati. Semuanya dihormati. Kita jangan terjebak dengan perdebatan itu. Memuliakan jangan berlebihan, tetapi juga tetap perlu dimuliakan, cuma jangan berlebihan. Dimuliakan aja sebatas kemampuan kita. Titik. Wasahbihi, dan sahabat Nabi. Jadi kalau siapa keluarga Nabi? Jami'ul muslimin wa jami'ul mu'minin. Seluruh orang Islam, seluruh orang beriman. Itu keluarga Nabi. Nah, itu kalau para habaib, para sayyid, para sadat itu zuriyah namanya, keturunan. Kalau kita keluarga, kita bukan keturunan. Loh, keturunan juga kita? Iya, keturunan Nabi Adam, semuanya sama. Keturunan Nabi Adam, bapak saya keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi Adam, cuman ke atasnya dia ngelewatin siapa yang kita kagak tahu. Firaun juga keturunan Nabi Adam. Firaun, Korun, itu keturunan Nabi Adam kan. Jelek-jelek itu banyak. Adolf Hitler, jadi Nazi. Tahu Benjamin Netanyahu, laknatullah. Nah itu juga keturunan Nabi Adam juga. Tapi insya Allah kita makanya kagak bakalan lewat jalur sono. Gak bakalan. Insya Allah.
Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Sahabat Nabi apa? Sahabat itu apa sahabat? Sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, ketemu sama Nabi, beriman sama Nabi, itu sahabat. Kalau cuman hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi tapi kagak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu hidup di zaman Nabi, cuman kan kagak beriman, maka tidak bisa disebut sahabat. Beriman, kita beriman sama Nabi. Tiap hari dalam sholat kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan kita baca itu. Tapi kita nggak bisa disebut sahabat Nabi, karena kita kagak hidup di zaman Nabi, dan kita kagak pernah ketemu Nabi. Mudah-mudahan ntar bisa ketemu di mimpi, sama nanti di akhirat ketemu Rasulullah, kita diaku sebagai umat. Ada juga yang hidup di zaman Nabi, beriman tapi kagak ketemu, namanya Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, iman jelas, iman sama Nabi, tapi sampai Rasulullah wafat, Uwais Al-Qarni nggak ketemu. Tanya sama Umar, kok kebangetan banget kamu tuh hidup di zaman Nabi bisa kagak ketemu sama Nabi, itu bagaimana? Gimana kamu? Saya sibuk Umar. Sibuk apa? Ngurusin ibu saya. Ibu saya sakit, saya urusin. Nggak bisa saya tinggal. Saya mandiin, saya suapin, saya cuciin, saya urusin bener-bener. Oh ya, kalau gitu mah sama mulianya tuh. Tik wassalam. Wa ba'du. Wa ba'du itu artinya apa? Kalau ada orang ngomong amma ba'du, wa ba'du artinya sesudah yang telah kita sebutkan tadi. Apa sesudah yang kita sebutkan tadi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat salam, itu isinya wa ba'du. Wa ba'du atau amma ba'du, sesudah yang disebutin tadi di atas, alhamdulillah, sholawat nabi, bismillah. Fahadihi maqautawi iku risalah wasiatul Mustafa, itu atau adalah wasiatnya Nabi Muhammad. Maka risalah ini, kitab ini berisi tentang wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi, sifatnya Nabi Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Alaihi salatu wassalam, alaihi tetap terhadap Nabi Muhammad as-salatu, salawat wassalam dan keselamatan. Kitab ini sesudah tadi bismillah, alhamdulillah, salawat salam, maka kitab ini merupakan wasiat Nabi Muhammad li Ali bin Abi Thalib yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya. Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Wajah satu-satunya sahabat yang dapat julukan karramallahu wajhah cuman Ali doang. Kenapa? Karena Ali seumur hidupnya kagak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kagak pernah lihat kemaluannya sendiri. Lah kita mah tiap pagi kita pale-pale, pilis. Ali nggak pernah lihat, tutupi aurat, masya Allah. Makanya julukannya karramallahu wajhah. Qala, berkata Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'a memanggil nih saya dipanggil. Rasulullah oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali. Fa khalawtu ma'ahu, maka saya dan Nabi Muhammad berkhalwat, berduaan.
Di mana? Fi manzilihi, di rumah Nabi. Nabi manggil Ali, "Le, sini Le." "Labbaik Rasulullah." "Ada apa?" "Sini, saya mau ngobrol sama kamu." Fakhalautu ma'ahu, maka berduaan saja Ali sama Nabi. Nggak ada yang lain. Ini istimewa mantunya. Faqala, maka berkatalah Nabi li kepada saya, kata Ali, "Ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam." Anta minni, engkau dengan saya, kata Nabi, bimanzilati Harun min Musa, kedudukanmu itu sama dengan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Jadi kalau Nabi kita nih Nabi Musa, maka Ali adalah Nabi Harun. Kedudukanmu di sisi saya Ali sama dengan kedudukannya Harun di sisi Musa. Tinggi sekali, mulia banget kamu Li. Mulia sekali. Tapi ghairu annahu la nabiyya ba'di. Cuma yang membedakan, setinggi semulia apapun kamu nggak bakalan jadi nabi. Karena tidak ada nabi sesudah saya, kata Nabi Muhammad. Kalau Harun dengan Nabi Musa kan dua-duanya jadi nabi. Kamu dengan saya sama dengan Harun sama Musa. Cuma masalahnya kalau Harun sama Musa dua-duanya jadi nabi, saya doang yang jadi nabi. Kamu nggak mungkin jadi Nabi Ali gitu. Mulia sekali. Bagaimana kedudukan Harun dengan Musa, begitulah kedudukan Ali dengan Nabi. Diangkat jadi mantu. Ini kata Nabi, usikal yauma biwasiyatin. Ini sesungguhnya saya, kata Nabi, usika berwasiat kepadamu li al yauma, pada hari ini, biwasiatin, dengan wasiat, in anta hafiztaha, apabila wasiat itu kamu jaga li, kamu laksanakan, ishta hamidan, maka kau akan hidup dalam keadaan terhormat, terpuji. Bukan itu saja, wa mutta, dan kamu akan mati syahidan, dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu, dan Allah akan membangkitkan kamu yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, faqihan, dalam keadaan faqih, orang yang penuh pengetahuan, aliman, dan orang yang alim, orang yang ahli agama, itu namanya faqih. Oh, ini wasiat Nabi Ma'ali. Kalau kita praktekin sama apanya? Hidupnya bakal mulia, terhormat, matinya mati syahid. Besok di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan faqih, orang yang menguasai ilmu agama, aliman, orang yang alim, berpengetahuan, berwawasan luas. Jadi kagak nyasar. Ali, kata Nabi, ini usikal yaum, aku berwasiat padamu hari ini, biwasiatin, dengan sebuah wasiat, in anta hafiztaha, kalau wasiat ini kamu jaga dan kamu laksanakan, ishta hamidan, kau akan mati, kau akan hidup dalam kondisi terhormat, wa mutta syahidan, dan kamu akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan nanti hari kiamat kamu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menguasai semua ilmu agama, faqih. Toh faktanya Ali hidup dalam keadaan terhormat, mulia, dan wafatnya pun dalam keadaan syahid. Yang bunuh Ali siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam bin Sakhar, Abu Hurairah bin Sakhar. Yang bunuh Ali Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran, siangnya puasa, malamnya khatam Quran. Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam.
jidatnya hitam. Bebek yang jidatnya hitam. Hati-hati. Allahu Akbar. Kenapa dia membunuh Sayyidina Ali? Karena Ali dianggap salah sama dia. Yang benar dia doang. Ali salah. Yang benar kita, kelompok kita paling benar. Yang tidak sama dengan kelompok kita, binasakan. Termasuk Ali. Khawarij. Nah, Khawarij di Indonesia ada banyak. Hati-hati. Tanda-tandanya sama dengan Khawarij zaman Ali. Nggak mau pakai pendapat orang lain, maunya pendapat Quran doang sama hadis. Pokoknya kalau tidak Quran, tidak hadis, sesat, salah, dolalah, bid'ah. Itu kelompok-kelompok itu, hati-hati. Namanya Zul Khuwaisir. Diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Pakaiannya ngatung, ketat, jidatnya hitam, jenggotnya lebat. Indonesia ngikutin jenggot. Cuman karena Indonesia kagak biasa jenggot, bukannya lebat, kayak jarok kecamatan. Ya Allah. Makanya baca sejarah. Ada yang protes sama Ali. Ada apa? Zaman Khalifah Abu Bakar damai. Nggak ada perselisihan, nggak ada pemberontakan. Ada langsung bisa ditangani. Zaman Khalifah Umar damai, tentram. Nggak ada kekisruhan. Tapi kenapa zamanmu kok ini kacau balau, pemberontakan di mana-mana, permusuhan umat Islam merajalela. Apa sebabnya? Jawaban Ali santai banget. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar terdapat kedamaian dan ketentraman karena yang diatur oleh mereka orangnya nurut seperti saya, kata Ali. Tapi di zaman saya terjadi kekacauan, terjadi saling bermusuhan karena yang diatur orangnya brengsek seperti kamu. Pucet kan gitu orang langsung. Pucet. Ali tegas. Winter cerdas. Nah, di antaranya ini wasiat Nabi sama Ali. Buat kita ini. Karena sudah dibukukan oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani di kitab Al-Minahus Saniyah. Ya. Apa wasiat pertama? Man akalal halala sofadinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun lida'watihi hijabun. Man akalal halala, ya Ali wa ay Ali. Wasiat pertama, wa ay Ali, man akal halal, orang yang makan makanan halal, sofa dinuhu, maka bersihlah agamanya. Agamanya bersih, tidak terkontaminasi dengan apapun. Waraqqa qalbuhu, lembut hatinya. Hatinya tidak sombong, tidak keras, tidak angkuh. Walam yakun lida'watihi ijabun, dan doa-doa yang dipanjatkannya tidak akan ada penghalang. Artinya doa itu pasti akan diijabah Allah. Bagaimana caranya supaya agama kita benar-benar bersih, murni karena Allah, tulus sampai kepada Allah? Kuncinya makanlah makanan yang halal. Bagaimana agar hati kita lembut, tidak keras, tidak sombong, senangnya caci maki orang, nggak peduli orang tua dimaki-maki. Di depan orang tua ceramah bahasanya gua lu. Hei, dengerin ini gua ngomong. Di depan orang tua ceramah begitu. Padahal usianya masih sangat muda.
usianya masih sangat muda. Bahasanya buah. Orang tua lu maki-maki orang di depan orang banyak. Itu ada kerusakan di hatinya. Kotor. Di antara sebab hatinya kotor dan rusak karena yang dimakan bukan makanan halal. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Walam yakun li da'watihi ijabun. Dan orang yang makan makanan halal, maka doanya akan tebus langsung sama Allah. Kagak ada apa-apa. Saya ngomong apa adanya, fakta. Tanya pengaji Haji Su. Cuma saya nggak akan nyebut siapa orangnya. Kemarin malam minggu, kemarin acara di tempat tahlil. Orang tua banyak banget, ustadz kiai banyak banget. Ceramah dia. Boy, dengerin ini gua ngomong. Lu. Dan itu setiap ceramah selalu begitu. Selalu begitu. Bahasanya lu gua. Megang mic. Bulan Ramadan ada orang tua dimaki-maki. Saya nggak mau sebut orangnya, tapi ini buat iktibar aja buat kita, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Orang tua ngingetin. Guru, ini kan malam 16. Kan biasanya kalau tarawih yang dibaca inna anzalna amal hakumut. Kok guru al-hakumut ama kuhulbu. Ngamuk. Emang kagak sah? Siapa yang bilang kagak sah? Lu jadi imam lu. Lu jadi imam. Lu jadi imam lu. Orang yang dikata gitu usianya udah sama sama bayi. Orang yang dikata gitu usianya udah sama tuanya. Lah dia sama saya aja tuaan saya. Pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Kagak punya apa? Adab. Padahal adab lebih tinggi daripada. Ada kayak gitu guru, dia saksinya ada ribuan orang, ratusan orang yang ikut sholat taraweh. Speakernya pakai menara, mana-mana kedengeran. Ya Allah. Itu saya berpikir kalau kita merujuk kepada wasiat Nabi kepada Ali, jangan-jangan yang dimakan bukan makanan halal. Sebab kalau jaminan Nabi man akalal halala sofa dinuhu, orang yang makanannya makanan halal, agamanya bersih. Waraqqa qalbuhu, hatinya lembut. Jangankan sama orang yang lebih tua, sama yang muda juga sopan. Hatinya lembut. Waraqqa qalbuhu walam yakun li da'watihi ijabun. Dan kalau udah hatinya lembut, agamanya bersih, maka ketika dia berdoa sama Allah diijabah. Karena telah diridhoi sama Allah. Itu. Paham ini? Gak usah nyari orangnya, siapa sih orangnya guru, gak usah. Nernanya pengaji Ajis lagi dipleter, siapa sih Ji? Yang jelas bukan orang Pondok Ungu, bukan. Gak ada di Pondok Ungu, alhamdulillah. Yang pasti ada di kampung lain. Kampung mana tahu? Ada pokoknya. Ini nggak bermaksud untuk jelek-jelekin orang, karena saya nggak nyebut namanya. Tapi buat kita untuk kehati-hatian. Orang yang berangasan, ngamukan, hatinya nggak lembut. Jangan-jangan yang dimakan bukan perkara yang halal. Karena kalau bukan perkara halal dimakan, itu kan jadi api. Api itu rasanya panas, wah hatinya panasan, berangasan. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Nah, kita lanjutin lagi insyaallah malam Selasa yang akan datang. Baik, boleh Pak. Kalau masuk neraka disiksa. Masuk neraka. Kalau masuk neraka
disiksa. Ada nggak orang yang masuk neraka kagak disiksa? Ada. Nabi Muhammad jalan-jalan ke neraka disiksa. Kagak, malah malaikat Malik, malaikat Zabaniyah hormat semua. Siapa itu? Nabi Muhammad. Malaikat Malik itu semenjak diciptain nama Allah sampai hari kiamat kagak pernah senyum. Angker mulu. Tapi begitu Nabi datang ke dalam surga, ke dalam neraka, ketika Nabi datang ke dalam neraka, angker, ditegur langsung sama Jibril. Hei, kamu kagak tahu siapa ini? Ini Nabi Muhammad, kekasih Allah. Jauh lebih mulia daripada nerakamu. Jauh lebih mulia daripada aku. Jauh lebih mulia daripada kamu. Cemberut, senyum langsung. Malaikat Malik langsung senyum di depan Nabi. Malaikat Zabaniyah senyum semua sama Nabi. Udah sekali doang itu senyumnya. Kalau ketemu kita jangan bayangin bakalan senyum. Jangan. Ketemu Nabi itu senyum. Dianterin Nabi. Ya Rasulullah, mau apa? Jalan-jalan kok ke neraka? Saya pengen nyari umat saya. Ada apa kagak? Nah kalau ada bagaimana ya Rasul? Keluarin. Saya kagak bakalan mau saya masuk surga kalau ada umat saya di neraka. Ogah. Cari Nabi. Siapa no angus gosong. Korek. Ya orang Pondok Ungu. RT berapa? RT-nya mah RW-nya RW 5. Ya. Dikorek, keluarin, dikorek, dibersihin. Dicuci 70 kali nyuci. Emang apa bang? Abang ada di neraka. Saya rumahnya ketiban speaker, malam Selasa kagak ngaji. Rumahnya ketiban speaker. Artinya dekat banget sama musola. Jamaah kagak, ngaji kagak. Terus bagaimana ini ya Rasul? Ya udah dah, saya syafaatin. Kenapa? Walaupun kamu kagak ngaji, rumahmu keberisikan suara speaker. Disafaatin Nabi. Dah. Akhirnya masuk ke dalam surga. Baik nggak Nabi? Lebay banget, masya Allah. Iya silakan bang. Iya. Boleh. Astagfirullah atau amin itu merupakan bagian dari doa. Jadi kalau kita dipuji sama orang jawabannya amin, itu arti amin kan istajib doa ana ya Allah. Ya Allah kabulkanlah. Mudah-mudahan itu jadi doa. Ada orang manggil kita Pak Haji, gitu kan ya misalnya ya. Padahal kita belum haji. Amin ya Allah, mudah-mudahan beneran saya dapat anugerah bisa berangkat haji. Boleh. Jadi baik-baik aja. Prasangka baik terus sama Allah. Terus dipuji sama orang. Wah, saya ganteng. Padahal seumur hidup Rudi doang yang ngomong ganteng itu. Dia bilang orang astagfirullahaladzim, ya Allah, kagak pantas saya disebut ganteng. Jangan langsung nyari kaca. Iya benar ganteng ya. Boleh. Jadi apapun dikembalikan sama Allah. Zikir. Kita mau aminkan doa itu gimana pas ada orang kalau baca doa amin yang begini ya. Ya. Ada yang begini. Iya. Ada yang begini. Ada yang begini. Doa yang ngangkat tangan, yang paling bagus ngangkat tangan. Nah, ngangkat tangannya boleh begini, boleh begini. Nanti ada di kitab kita nih, adab berdoa ada. Ada di kitab ini. Yang penting ngangkat tangan. Boleh begini, boleh juga begini. Yang penting angkat, jangan taruh di dengkul. Amin. Biora aja. Amin. Nah, itu nggak punya penghormatan. Nggak punya penghormatan kepada Allah, nggak punya penghormatan kepada yang mimpin doa. Ada yang begini. Enggak. Kalau kita kategorikan munafik, kesian innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Masa tiba doa kagak ngangkat tangan, orang dimasukin neraka paling bawah. Kesian. Kadang-kadang kan guru ngajar nih. Kadang guru ngajar harus diikuti kan. Karena dia sebagai panutan sudah tahu dasar. Nah, ilmunya ini kan dia cuek aja. Kadang-kadang orang doa tuh punya. Iya, itu suul adab. Adabnya kurang bagus, tapi jangan disebut munafik, kesian. Kalau munafik kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik masuknya ke dalam neraka paling
bawah. Lo kesian timbang doa kagak ngangkat tangan dimasukin neraka paling bawah. Kesian. Ya paling ada kagak punya adab. Doa ya, amin, amin. Paling berapa lama? Doanya juga jangan apa biar dibaca. Panjang berdoa. Ditanya sama temennya doa panjang bertahu artinya kagak. Ada ya yang doanya panjang tapi kagak tahu yang diminta. Yeah. Doa ya minta keberkahan dunia akhirat. Rabbana ahatina fid dunya sana. Terus Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu cakep udah itu. Iya udah komplit jondol apa buaya. Nah, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.